Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempraktekkan praktek coaching dari kelompok terakhir. Nah, yang di mana di sini saya sebagai coachee dan Bu Heti sebagai coachnya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semua. Mohon komentarnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Heti. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Endang. Selamat sore juga. Ada apa ya Bu Eh, Endang? Bu Heti ada kesibukankah sore ini? Boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Alhamdulillah tidak ada kesibukan. Ada yang bisa saya bantu Bu Endang? Iya, Bu Heti, saya ada yang mau saya konsultasikan dengan Bu Heti nih terkait dengan persoalan siswa saya di sekolah. Bisa, Bu Oh, Heti? bisa Bu Endang. Boleh diceritakan Bu Endang? Jadi tujuan Bu Endang setelah memperbincangkan ini atau berdiskusi ini apa ya Bu Endang? Jadi saya ini ingin mencari solusi bersama Bu Heti terkait dengan persoalan siswa saya, Bu Heti. Oke Bu Endang boleh. Silakan boleh diceritakan Bu Endang gimana ceritanya? Jadi gini Bu Heti, saya itu kan sebagai wali kelas 12, saya mendapati seorang anak yang sering bolos sekolah, Bu Heti. Namanya Zahra, Bu Heti. Jadi Oh iya. saya sudah sering melakukan pembinaan secara personal dengan anak ini, tapi belum ada perubahan tingkah laku dari si anak ini, Bu Heti. Jadi saya mengalami kebingungan di sini, Bu Heti, sebagai wali kelas. Oke Bu Endang, berarti ada salah satu murid Bu Endang yang sering membolos ya Bu Endang? Ya, Kalau betul boleh sekali, Bu Heti. tahu, selama ini Bu Endang sudah melaksanakan apa ya untuk agar bisa mengajak Zahra ini lebih rajin berangkat ke sekolah? Kalau pembinaan, saya sudah melakukan pembinaan ya Bu Heti. Saya sudah melakukan pemanggilan langsung kepada Zahra, kemudian menanyakan kenapa alasan si Zahra ini sering tidak masuk sekolah, sering terlambat, seperti itu Bu Heti. Dan saya juga sudah menanyakan komitmen dia supaya dia itu bisa merubah sikapnya agar tidak sering bolos-bolos lagi Bu Heti. Tapi ternyata dia tidak bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah dibuat Bu Heti. Oh, berarti selama ini belum ada perubahan sampai sekarang ya Bu Endang? Ya seperti itu Bu Heti, bahkan saya sering mendengar kaduan dari guru-guru lain juga kalau anak ini sering tidak masuk dan juga sering tidak membuat tugas Bu Heti. Jadi saya kebingungan di sini Bu Heti, apa langkah yang saya ambil gitu. Selain apa namanya berdialog persuasi dengan Zahra, ada nggak cara lain Bu Endang yang telah dilakukan untuk Zahra ini selain itu? Selain itu sebenarnya ini ya, Bu Heti, saya sudah sebenarnya untuk orang tua Zahra ini Bu Heti melalui surat panggilan pertama, tapi kondisinya orang tuanya tidak memenuhi panggilan itu Bu Heti. Kan saya jadinya tidak tahu bagaimana sebenarnya kondisi anak ini di rumah seperti itu Bu Heti. Oh iya 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 baik bisa saya tangkap ya Bu Endang. Mm-mm. Kalau boleh tahu dengan orang tuanya Bu Endang ada komunikasi atau tidak ya? Eh, jadi kondisinya itu seperti ini Bu Eti. Saya mendengar dari tetangga si Zahra ini, dia juga guru rekan sejawat saya di sini. Ternyata ketika saya mengasih surat panggilan itu, orang tuanya tidak di rumah Bu Heti. Orang tuanya itu pergi merantau. Dan kondisinya ternyata Zahra ini kan ibunya sudah meninggal ya Bu Heti. Dan dia itu Oh iya iya, iya. hanya tinggal sama bapaknya. Dan ternyata bapaknya itu Kasihan sekali ya Bu Endang Zahra ini ya. ya Hmm, sebenarnya ya seperti itu Bu Heti. baik Bu Endang. Berarti Bu Endang sudah melakukan dua ya. Yang pertama dipanggil secara langsung berkomitmen tidak ada perubahan. Yang kedua udah dikasih surat pemanggilan tapi juga tidak ada datang orang tuanya. Nah Ya, kalau boleh betul. tahu Bu Endang, teman Bu Endang ini tetangganya Zahra ya. Ya, Boleh tanya sama tetangganya kira-kira mungkin atau bapaknya kapan ada di rumah ya maksudnya? oh iya Bu Heti. Jadi sebelum saya melakukan diskusi dengan Bu Heti hari ini, ternyata kemarin itu teman saya ini bilang orang tua Zahra itu baru pulang dari rantau seperti itu Bu Heti. Eh, jadi saya terpikir bagaimana kalau saya ini ya Bu Heti ya melakukan surat panggilan lagi kepada orang tua Zahra gitu ya Bu Heti. Atau bagaimana bagusnya Bu Heti?
Baik Bu Endang, menurut Bu Endang, apa yang Bu Endang lakukan jika bapaknya dari Zahra ini ada di rumah? Jadi yang terfikir sama saya sekarang ini Bu Heti, saya inginnya langsung menemui orang tua Zahra mumpung ada kesempatan seperti itu Bu Heti. Jadi saya harus melakukan kunjungan rumah nampaknya Bu Heti, Nah, sehingga mantap saya ya Bu bisa Endang. leluasa. Oh, Nah, iya, itu ide yang bagus Bu Endang karena Bu Endang belum pernah ya kunjungan langsung ke rumahnya ya. belum Bu Sekarang Heti. kan, ya, Hmm. mumpung bapaknya di rumah, Bu Endang akan ke rumahnya ya. Kira-kira kapan Bu Endang akan melaksanakan aksi tersebut? Sepertinya hari Senin besok saya akan langsung mengunjungi rumah si Zahra itu Bu Heti, biar saya bisa ketemu dengan bapaknya si Zahra ini dan menyampaikan kondisi anak-anaknya seperti apa di sekolah. Apa yang Bu Endang harapkan dari pertemuan tersebut, Bu Endang? Jadi dengan pertemuan saya dengan orang tua Zahra itu, saya bisa tahu pertama saya tahu dulu kondisi sebenarnya Zahra ini seperti apa di keluarganya. Nah, kemudian saya ingin mengajak dialog dengan orang tua si Zahra ini, mencari solusi bersama bagaimana solusi untuk Zahra ini agar dia itu tidak lagi libur-libur untuk sekolahnya gitu. Menimbang Zahra ini kan sudah kelas 12 ya Bu Heti. Oh iya, Sayang iya, sekali iya. nanti kalau terganggu dengan kelulusannya seperti itu. Baik Bu Endang, mudah-mudahan rencana Bu Endang terlaksana dengan baik ya, bertemu dengan orang tua Zahra atau bapaknya. Terus sebelum Bu Endang melaksanakan rencana aksi tersebut, bantuan apa yang Bu Endang butuhkan ya, atau dukungan dari siapa saja yang Bu Endang butuhkan? Nah, jadi sebelum saya melakukan kunjungan rumah itu, Bu Eti, sepertinya saya harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi kepala sekolah harus tahu dulu bagaimana kondisi anak ini ya, Bu Eti. Dan tugas saya sebagai wali kelas tentu harus menyampaikan kepada atasan saya. Kemudian saya juga ingin mengajak guru BK untuk langsung datang mengunjungi rumah si anak ini, Bu Heti. Jadi saya tidak sendiri, saya bersama guru BK nantinya Bu Heti. Oh bagus Bu Endang itu, ada guru BK-nya datang ya. Baik Bu Endang, kalau misalnya harapan Bu Endang tercapai, apa tindak lanjut Bu Endang yang akan Bu Endang lakukan? Jadi Bu Heti kalau nanti kunjungan rumah itu bisa saya laksanakan dan saya bisa bertemu dengan orang tua Zahra dan mencari solusi bersama dengan orang tuanya, saya ingin buat komitmen dengan Zahra dan juga orang tuanya Bu Heti. Jadi saya membuat komitmen dan selalu melakukan pembinaan secara konsisten agar Zahra ini termotivasi lagi untuk sekolah Bu Heti. Mantap Bu Endang, semangat terus ya. Mudah-mudahan Allah Bu apa yang Bu Heti. Endang lakukan insya Allah berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Terima kasih Bu Heti atas dukungannya. Sama-sama Bu Endang. Ya Bu Heti, setelah berdiskusi dengan Bu Heti ini, saya sepertinya sudah menemukan apa yang saya inginkan nih Bu Heti. Jadi saya mengucapkan Alhamdulillah terima Bu kasih Endang. banyak ya Bu Heti. Iya Bu Doakan Endang, semoga semoga saling membantu ya. Saya ya. juga kapan-kapan bisa curhat juga. Ya, terima kasih Bu Heti atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu Heti, soalnya ada Silakan Bu keperluan Endang. lagi. Ya, Oke. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam.